Mending nabung tiap bulan di bank. Ngapain asuransi? Yang kaya asuransi sama agen. Nabung di bank dengan asuransi beda nggak? Beda. Kalau nabung di bank itu tujuannya untuk jangka pendek, mengumpulkan uang untuk dipakai dalam jangka pendek. Tapi kalau asuransi ini untuk memproteksi terhadap resiko yang tidak bisa ditanggung oleh orang itu sendiri. Makanya dia alihkan kepada pihak lain, kepada perusahaan asuransi. Saya kasih analogi, sepeda motor versus pesawat. Ngapain beli tiket pesawat? Kan ada sepeda motor, mending pakai sepeda motor aja. Kan sekarang pertanyaannya, tujuannya mau kemana? Kalau tujuannya misalnya tinggal di Jakarta, mau ke Bogor, oke lah naik sepeda motor. Tapi kalau dari Jakarta mau ke Jayapura, Papua, mau naik sepeda motor. Apalagi nggak naik kapal, nyelam dalam air. Ya, saya jadi ingat saya pernah naik pesawat ya dari Jakarta ke Jayapura. Itu berangkatnya jam 2 pagi, dini hari. Transit di Makassar, di Makassar delay 7 jam. Baru kemudian terbang lagi sampai ke Jayapura. Itu aja rasanya lama banget. Apalagi naik sepeda motor gitu kan. Jadi tergantung tujuannya. Sepeda motor oke, ya kalau tujuannya ya deket-deket aja. Tapi kalau udah jauh antar pulau, ya pesawat lebih cocok. Oke, paham ya? Wah, ngapain beli tiket pesawat? Nanti maskapainya jadi kaya, pilotnya, pramugarinya jadi kaya. Masa sih mikirnya gitu? Ya kan sama-sama untung gitu loh ya. Mereka dapat untung, kita juga dapat untung. Dalam waktu yang tidak lama kita bisa berpindah tempat. Ya, traveling sampai jauh, ya tidak butuh waktu berbulan-bulan, berminggu-minggu, dalam hitungan jam bisa sampai. Oke, nah saya kasih perbandingan. Misalnya begini, ada orang namanya Pak Joko, ya usia 30 tahun. Nah, dia ini nabung di bank. Ya, nabung menyisihkan 2 juta per bulan. 2 juta, 2 juta, 2 juta. Wah. Di bulan keempat terkena serangan jantung. Butuh 200 juta untuk operasi. Terus duit dari mana? Ambil dong dari tabungan. Tabungannya 3 bulan, itu saldonya 6 juta plus bunga. Cukup nggak? Waduh, masih kurang banyak. Terus gimana? Ada saran? Oh, jual aset. Ya emang jual aset bisa cepat. Iya kalau asetnya nilainya 200 juta. Kalau asetnya cuma nilainya 20 juta. Oh, pinjam orang. Ada yang mau minjemin 200 juta dalam waktu cepat gitu? Atau mau minjem di bank? Memang bisa dipinjemin? Ya, terus gimana ini? Ya, kalau terjadi kayak gini, wah, ya mimpinya dalam 10 tahun saldonya 240 juta plus bunga. Ini bisa tercapai nggak? Ya enggak. Terus nanti di usia 65, wah, sekian miliar. Bisa nggak? Ya, buyar semua. Begitu ada resiko ini, kena serangan jantung. Ya, jadi ini. Nah, beda dengan misalnya ya, ini ada program Sakti 88. Wah, caranya gimana? Sama, ya menyisihkan 2 juta, ya bayar premi 2 juta, 2 juta, 2 juta. Di bulan keempat terkena serangan jantung. Butuh duit 200 juta untuk operasi. Nah, program Sakti ini akan mencairkan dana 700 juta. Nah, kan bisa dipakai nih 200 juta. Terus 500 jutanya gimana? Ya terserah. Ya, mau dipakai buat biaya hidup, buat bayar cicilan hutang dan lain sebagainya silahkan. Tapi kan ada solusi gitu. Ya. Ya itu kalau kena serangan jantung, kalau sehat-sehat aja gimana, Pak? Loh, kalau sehat-sehat aja udah tinggal bayar premi aja, setor aja premi 10 tahun. Ya, setor premi 10 tahun. Nah, tahun ke-20 ya, misalnya saya pengen berhenti deh. Saya udah kayaknya nggak butuh deh, tahun ke-20 berhenti dari program ini. Ya sudah, tahun ke-20 berhenti, cashback 100%. Premi yang sudah dibayarkan selama 10 tahun tadi dibalikin 100%. Kalau resikonya yang lain gimana? Kalau misalnya meninggal dunia,
ya, kurang dari usia 88. Nah, kalau non kecelakaan itu 700 juta cair. Ya. Kalau meninggal karena kecelakaan kurang dari 70 tahun usianya, ini dapat 2,1 miliar. Ya. Kalau mau lanjut lagi gimana? Kalau masih sehat-sehat aja, tapi saya nggak mau cashback-nya, saya mau lanjut aja. Oke, nggak apa-apa. Ya, masih lanjut aja, ya. Jadi bebas premi, ya. Kemudian jika sehat di usia 88 tahun, itu 700 juta pasti cair. Ya, 700 juta ini cair saat terkena kondisi kritis, serangan jantung ini, saat meninggal dunia juga bisa cair, atau kalau sehat di usia 88, 700 jutanya juga cair. Kalau pengen berhenti di tengah jalan di usia polis ke-20, dibalikin 100%. Nah, ini dahsyat banget, betul nggak? Ya, jadi itu loh bedanya antara nabung di bank dengan ikut asuransi. Ini misalnya program Sakti 88. Jadi beda tujuannya. Penting nggak nabung di bank? Ya penting. Kan untuk tujuan jangka pendek. Tapi kita juga perlu ya manajemen risiko dengan asuransi. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, ya pengen konsultasi, silakan DM atau inbox atau klik link di bio.